Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiri Fariska dengan NIM 18230054. Di sini saya akan membawakan judul artikel yaitu Konsorsium Industri dalam Pengaturan Standar Telekomunikasi Seluler, Tujuan, Organisasi, dan Keragaman. Selanjutnya, 1. Latar belakang masalah. Dalam telekomunikasi seluler, banyak organisasi pengaturan standar formal dan kuasi formal. TIONS SOS ada yang didedikasikan untuk standarisasi teknologi, namun ratusan lebih atau konsorsium industri informal yang juga menangani standar teknis telah dibentuk. Beberapa di antaranya bertujuan untuk mengembangkan standar itu sendiri, dan dengan demikian bersaing dengan formal yang sudah ada organisasi pengaturan standar, sementara yang lainnya melengkapi organisasi yang ada atau berhubungan kepada mereka dengan cara lain. Berdasarkan kumpulan data baru yang mencakup 100 konsorsium di bidang telekomunikasi seluler serta wawancara, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran tersebut dan keragaman konsorsium terkait standar. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Taksonomi dapat membantu menginformasikan pilihan keanggotaan konsorsium perusahaan, terutama jika sumber daya standarisasi terbatas. Selain itu, dapat memperkuat evaluasi kebijakan, sementara banyak konsorsium jelas mendukung kemajuan teknologi dan industri telekomunikasi secara keseluruhan. Pihak lain dapat menyalahgunakan peranannya untuk mempengaruhi pasar. Masalah-masalah ini sulit untuk dinilai. Mengingat sifat konsorsium yang terkadang buram, taksonomi juga bisa membantu identifikasi standar TIC yang relevan yang dikembangkan oleh konsorsium, misalnya oleh badan-badan seperti Multi-Stakeholder Eropa, Platform Standarisasi TIC, dikenal sebagai MSP, untuk membangun taksonomi mempelajari bidang komunikasi seluler seperti yang dibahas oleh GPP. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Kami mengidentifikasi 100 konsorsium dan mengumpulkan data tentang mereka melalui wawancara dan penelitian pustaka. Langkah-langkah penilaian dipandu oleh analisis komponen utama, diikuti oleh analisis kluster. Kami mengidentifikasi umum, tema, dan pola, menghasilkan taksonomi dari 4 jenis konsorsium, industri besar, dan pengaruh teknologi. Tingkat tinggi pengembangan konsep, pengembangan standar yang mapan, spesialis teknologi muda, industri kecil, dan pemberi pengaruh teknologi, dan penggerak industri yang di hosting SSO. Studi ini berkontribusi pada literatur tentang ekonomi dan manajemen standarisasi di telekomunikasi, khususnya peran dan dampak konsorsium industri. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk mengumpulkan data dimulai dengan analisis situs web konsorsium untuk memberi gambaran umum tentang karakteristik mereka, dan untuk melihat aspek khusus atau unik, membandingkan struktur, aturan, dan proses konsorsium dengan SSO formal dan kuasi formal, khususnya ETSI masing-masing IEEE. Selanjutnya, membantu mempersempit karakteristik utama dilengkapi dengan tinjauan pustaka dan informasi dari narasumber. Skema klasifikasi yang dihasilkan berisi 38 item berdasarkan informasi kuantitatif dan 6 variabel kuantitatif yang berjumlah 44 item. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan kumpulan data baru yang mencakup 100
konsorsium di bidang telekomunikasi seluler serta wawancara, bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran tersebut dan keragaman konsorsium terkait standar. Kami menyelidiki tujuan mereka, fungsi mereka, motif anggota, posisi yang mereka tempati, dan landscape standarisasi, dan cara mereka berinteraksi dengan pengaturan standar formal. Atas dasar analisis ini, kami mengusulkan taksonomi konsorsium terkait standar yang terdiri dari 6 kelompok: industri besar dan pemberi pengaruh teknologi, pengembangan konsep tingkat tinggi, pengembangan standar mapan, spesialis teknologi muda, industri kecil, dan pemberi pengaruh teknologi, dan penggerakan industri yang di hosting SSO. Kami percaya taksonomi yang dihasilkan menjadi relevan bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan. Itu menumpahkan mayoriti landscape rumit konsorsium industri dan menawarkan transparansi tentang keanehan organisasi. Oleh karena itu, dapat membangun dasar untuk evaluasi potensi keanggotaan serta kebijakan dan regulasi. Baiklah, hanya itu hasil dari penelitian saya. Metode hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.